Halo semua, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi. Dan ya, pada kesempatan hari ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik, dan yang tentunya topik ini tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk di topiknya. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang kita harus berani untuk menjadi diri sendiri. Nah, sebelum saya memulai topik kali ini, saya ingin bertanya dulu kepada kawan-kawan, adik-adik, siapapun yang lagi menonton channel saya pada kesempatan hari ini. Siapa sih yang tidak mau dirinya tuh diterima oleh orang lain, dicintai oleh orang lain, bahkan kehadiran dia tuh bisa dihormati oleh orang lain? Saya yakin semua kita mau ya, entah itu dari anak kecil, remaja, maupun orang-orang tua. Sebenarnya itu tidak jadi masalah soal itu. Kalian mau menjadi seperti apa, terus kalian diterima oleh banyak orang, dicintai oleh banyak orang, it's okay, tidak apa-apa. Tetapi yang di sini menjadi masalah terbesar adalah apakah semua yang kita sudah berikan kepada orang lain sehingga orang lain menyukai diri kita, itu memang pribadi kita yang sesungguhnya, atau kita hanya pakai topeng agar orang lain itu bisa mencintai kita. Contoh-contoh orang-orang di sekitar kita yang hidupnya menggunakan topeng agar dia bisa diterima oleh orang lain, agar dia bisa diterima oleh lingkungan. Nah, itu seperti begini kawan-kawan. Ketika misalnya kita mengidolakan seseorang, anggap saja artis atau tokoh publik, siapapun dia, mungkin orangnya bertanggung jawab, orangnya pintar, atau mungkin ganteng dan lain sebagainya, dan kita juga mau atau kita juga ingin seperti orang itu. Dengan secara tidak langsung kita akan merubah penampilannya kita, mulai mungkin dari potongan rambut, atau mungkin gaya busananya kita, atau mungkin setiap kata-kata yang kita ucapkan. Nah, itu nanti akan mirip-mirip atau sama persis dengan idolanya kita. Di sini yang menjadi pertanyaan besar adalah cara-cara yang dilakukan oleh orang itu terhadap orang lain. Jadi cara-cara yang dia gunakan ini apakah dengan cara-cara yang benar atau cara-cara yang sebenarnya keliru kemudian dibenarkan oleh orang itu. Contoh kecil kita bisa lihat seperti begini. Ketika misalnya kita melihat ada beberapa teman-teman yang datang ke kita, kemudian kita dengan senang hati mentraktir mereka. Ini kasusnya bukan 1 atau 2 kali, tetapi ini bisa jadi berkali-kali. Jadi orang-orang ini selalu datang ke kita, minta tolong ke kita. Karena kita juga merasa bahwa mereka juga menghormati saya, mereka juga menerima saya, mereka juga mencintai saya. Jadi ya sudah, apa yang saya bisa berikan, apa yang saya punya sudah saya kasih ke mereka semua. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu kisah yang sangat menarik atau satu cerita yang sangat menarik, dan saya berharap dari cerita yang saya sudah siapkan ini bisa menjadi bahan pelajaran buat kita bersama ke depan. Tanpa berlama-lama, saya langsung mulai saja bercerita. Jadi di sini ada seorang laki-laki yang bernama Andi. Jadi memang jiwanya ini jiwa berpetualang. Jadi itu orangnya tuh kayak suka menjelajah tempat-tempat yang baru, atau dia itu suka berwisata ke tempat-tempat yang baru. Nah, sudah satu kali ini Andi ini dia memutuskan untuk dia masuk ke hutan begitu. Dia mempelajari kehidupan hewan di dalam hutan itu seperti apa, terus ekosistem yang ada dalam hutan itu seperti apa. Nah, jadi singkat cerita, sudah Andi dia mulai masuk ke hutan. Dia mulai menyelusuri setiap sudut-sudut hutan itu. Jadi dia mulai jalan-jalan, dia mempelajari banyak hal. Sampai satu ketika dia nih merasa capek dan lelah. Jadi dia memutuskan untuk dia beristirahat. Jadi dia melihat ada seekor singa. Jadi singa ini dia kuat dari binatang-binatang yang lain. Jadi ya sudah, dia mulai lihat lagi, wah jadi singa ini dia kayak bisa menerkam setiap binatang yang ada dalam hutan itu. Dia mulai lihat, dia mulai mempelajari. Terus dia mulai membayangkan, aduh coba kalau misalnya jadi singa begitu kah, biar saya bisa menguasai hutan ini, biar saya bisa menjadi raja hutan seperti begitu. Nah, terus singkat cerita, Andi tadi dia berubah menjadi singa. Seperti apa yang dia mau, dia mulai menyelusuri hutan lagi. Dia mulai binatang apa begitu dia makan, dia terkam. Jadi dia yang paling hebat, dia yang paling jago. Sudah satu ketika begini dia melihat ada seekor ular yang paling besar sekali.
ternyata ular nih dia lebih ganas dari saya ini, dia bilang. Dia bisa membunuh binatang-binatang yang ada di sini tuh hanya lewat dia punya bisa saja. Wah, terus dia mulai berpikir lagi, aduh, coba saya kayak ular kah, biar saya bisa memangsa setiap binatang yang ada, termasuk saya juga sebagai singa. Dia bisa menerkam saya dalam 1 detik, seperti begitu. Jadi sudah, kan dia ini ingin menjadi ular toh. Jadi singkat cerita, dia ini tiba-tiba menjadi seekor ular, seperti apa yang dia mau. Nah sudah, dia mulai menjelajah hutan lagi dengan dia punya bentuk fisik yang sudah menjadi ular. Satu ketika pada saat dia menelusuri hutan lebat itu, hutan rimba itu, tiba-tiba dia melihat ada seekor elang besar. Elang dari atas langit itu tiba-tiba kayak mulai turun ke hutan itu. Nah, terus dia mulai menerkam atau menangkap ular-ular yang lain. Ular-ular yang memang ukurannya tuh sama persis kayak ukuran tubuhnya dia. Wow, terus si Andi yang tadi sudah berubah menjadi ular, nih dia mulai berpikir, aduh, coba saja kalau aja di seekor elang, saya bisa dari atas itu bisa terjun ke bawah langsung menerkam hewan-hewan yang paling besar atau apapun, saya bisa bebas untuk menguasai mereka. Nah, singkat ceritanya lagi, si Andi yang tadi wujudnya ular tiba-tiba menjadi seekor elang yang besar. Jadi dia mulai senang nih, dia sudah berubah menjadi elang. Sudah dia mulai menyelusuri dari atas toh, dia mulai terbang begitu dengan kepakan sayapnya yang kuat. Dia mulai mulai terbang lah, istilahnya begitu. Nah, selama dia terbang, tiba-tiba ini sekarang dia terbang ini memasuki lembah. Nah, terus di lembah itu tiba-tiba ada angin yang kencang. Wow, langsung angin itu mulai memukul tubuhnya si elang itu. Jadi si elang ini tiba-tiba jatuh, terkapar di bawah tanah. Seperti begitu. Jadi setelah dia mulai merenungkan kejadian yang dia alami hari itu, tiba-tiba dia sudah mulai menjadi Andi lagi, kembali ke wujud yang aslinya lagi. Dari situ dia mulai belajar banyak hal bagaimana. Nah, dari kejadian terakhir yang si Andi ini alami, kemudian dia mulai berpikir. Dia mulai mempelajari semuanya, semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan dia hari itu. Dia mulai mempelajari bahwa ternyata saya tidak perlu berubah wujud menjadi si A atau si B atau si C atau si X. Tidak seperti begitu. Jadi dia menyadari bahwa saya hanya butuh saya menjadi sapu diri sendiri. Nah, jadi dari cerita yang tadi saya sampaikan, itu kita bisa mengambil hikmahnya sama-sama. Bahwa kita hanya perlu mengenal pribadinya kita. Kita hanya perlu tahu siapa diri kita. Jadi kita tidak harus menjadi orang lain. Kita butuh penerimaan atas diri kita sendiri. Salah satu alasan yang paling logis ketika kita memilih untuk menjadi diri orang lain adalah kita tidak mau orang lain tuh membenci kita, orang lain tuh tidak menerima kehadiran kita. Sehingga kita menggunakan berbagai macam cara, entah itu cara-cara yang baik ataupun cara-cara yang buruk, agar kehadiran kita tuh bisa diterima oleh orang lain. Entah siapapun kalian yang saat ini menonton channel saya, bagaimanapun keadaan kalian saat ini, kondisi kalian saat ini, tetap semangat. Karena setiap orang itu diberikan dua sisi, ada sisi positif dan ada sisi negatif, ada sisi kekurangan dan juga ada sisi kelebihan. Jadi semuanya tergantung dari kalian. Kalau kalian mau menjadi diri kalian sendiri, otomatis kalian harus mengenal pribadi kalian. Kalian harus mengenal apa sih potensi apa yang saya punya, kemampuan apa yang saya miliki, atau skill apa yang saya punya. Nah, terus kalian kembangkan di situ. Harus menjadi diri sendiri. Kita tidak perlu mati-matian untuk menjadi orang lain, karena orang lain juga punya keterbatasan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Dan yang paling penting adalah kita jangan fokus melihat kehidupan orang lain. Wah, dia ini lebih hebat, dia ini lebih jago. Ya, kalau kita memberikan
pujian kepada orang lain ya tidak apa-apa, itu sangat bagus. Tetapi kalau kita berusaha untuk menjadi diri orang lain, itu sangat-sangat tidak bagus. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalian tetap kembangkan bakat atau talenta kalian, tetap fokus di sana, dan semua orang tuh bisa menjadi tuan atas dirinya sendiri. Baik, mungkin topik saya pada kesempatan hari ini sekian. Kita akan berjumpa di vlog yang selanjutnya. Bye bye, koyo.